Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif, NPM 1821030018. Di dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang tata cara praktek bertayamum. Tayamum adalah cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil yang menggunakan debu atau tanah sebagai pengganti air pada kondisi tertentu. Untuk melakukan tayamum, kamu harus memenuhi syarat-syaratnya agar dapat dianggap sah sebagai pengganti air wudhu. Yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang yang sedang sakit. Yang ketiga, saat sedang berada di daerah yang memiliki suhu air yang sangat dingin bahkan sampai membeku. Tentunya berwudhu akan sangat sulit untuk dilakukan. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat, air yang tidak terjangkau, artinya air yang dibutuhkan untuk berwudhu ada, namun ada risiko besar ketika ingin mengambil air tersebut. Dengan demikian, seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kelima, jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudhu boleh diganti dengan tayamum. Misalnya air tersebut adalah persediaan untuk minum. Yang keenam, ketika waktu sholat sudah masuk bahkan mepet dengan waktu sholat yang lain serta kamu kekurangan air, maka diperbolehkan untuk tayamum. Yang ketujuh, ketika sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, kamu dapat mengganti wudhu dengan tayamum, misalnya saat sedang berada di pesawat dan kereta api. Dan yang kedelapan, tayamum diperbolehkan namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Jangan sampai ada najis pada debu dan tanah tersebut. Kemudian, tayamum memiliki 4 rukun yang harus diikuti, yaitu membaca niat, mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat adalah tertib. Setelah rukun terdapat pula sunnah sebagai penyempurna tayamum. Sunnah tayamum berbeda dengan rukun tayamum. Sunnah tayamum boleh tidak dilakukan ketika melakukan tayamum. Namun hal ini hanya anjuran saja agar tayamum lebih sempurna. Yang pertama adalah membaca basmalah, yang kedua mendahulukan bagian kanan daripada kiri, yang ketiga adalah dalam melakukan tayamum dianjurkan menipiskan debu yang menempel di telapak tangan sebelum mengusap pada bagian tubuh. Setelah sunnah ada pula hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Tayamum akan langsung batal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Namun jika kamu menemukan air setelah selesai sholat, hal tersebut tidak membatalkan tayamum ataupun sholat. Kemudian jika penyakit yang menyebabkan tidak dapat terkena air sudah sembuh, maka tayamum bisa batal dan selebihnya sama halnya dengan bisa membatalkan wudhu seperti kentut, buang air kecil atau besar dan seterusnya. Setelah kita membahas rukun, sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, maka kita akan segera masuk ke pembahasan inti, yaitu praktek tata cara tayamum. Yang pertama yaitu siapkan atau carilah media yang berdebu atau debu yang bersih. Yang kedua adalah menghadap arah kiblat, lalu mengucapkan basmalah dan niat tayamum yang berbunyi nawaitu tayammum listibati sholati fardu lillahi ta'ala. Setelah itu letakkan kedua telapak tangan di daerah yang berdebu dengan posisi jari tangan yang dirapatkan seperti ini. Dan kemudian yang ketiga, sebelum mengusapkan ke wajah, kamu harus meniup debu yang ada di telapak tanganmu agar tidak terlalu banyak. Setelah itu kamu usap kedua telapak tangan ke seluruh wajah dengan sisa debu tersebut. Diusahakan untuk meratakan debu ke seluruh wajah dan cukup dengan sekali menyentuh debu saja. Selanjutnya yang keempat, kamu harus melepaskan aksesoris yang ada di tanganmu. Setelah semuanya lepas, letakkan kembali kedua telapak tangan dengan jari yang direnggangkan untuk menyentuh debu yang lalu. Kelima, ditempelkan ke telapak tangan di atas punggung tangan kanan. Kemudian kamu bisa mengusapnya dari punggung tangan kanan hingga sikunya. Lalu jangan lupa untuk usap sisi lainnya yang tangan kanan dan kembali untuk menyatukan kedua tapak tangan yang didahului dengan mengusap jempol kanan. Setelah itu bisa lakukan pada bagian tangan kiri seperti pada tangan kanan seperti ini. Yang keenam, pertemukan kedua telapak tangan dengan usap sela-sela jari tangan kalian. Setelah selesai melakukan tayamum, dianjurkan untuk membaca doa bersuci setelah tayamum, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jalni minat tawabina wa jalni minal mutatahhirin wa jalni min ibadika solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.